Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار وسلك نهجهم إلى يوم الدين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عملا وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali duduk bersama melaksanakan satu ibadah yang sangat mulia dalam agama Islam, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syariat agama kita. Karena kita tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara kita belajar terlebih dahulu. Kita tidak mungkin bisa melaksanakan apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita datang ke majelis ilmu, belajar agama, mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana jalan yang siratul mustaqim itu yang selalu kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Nah, mungkin kita bisa menempuh jalan siratal mustaqim kalau seandainya kita buta arah, kalau seandainya kita tidak tahu mana yang siratal mustaqim. Maka langkah kita ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama, ya, itu adalah, atau kita berdoa itu semoga menjadi pertanda Allah Subhanahu wa taala inginkan kita untuk berada di jalan siratal mustaqim. Dan kita berdoa kepada Allah, kita istiqamahkan di atas jalan tersebut. Kemudian salawat dan salam tentunya kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya kepada suri tauladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tersebut juga Allah limpahkan untuk keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang berusaha meniti jalan yang ditempuh oleh beliau sampai akhir zaman nanti. Ikhwati wa akhwati fillahi, azakumullah. Pembahasan kita masih dalam masalah hati, yang merupakan pemimpin untuk anggota tubuh kita. Al-qalbu amirun, bahwasanya hati itu adalah pemimpin, sedangkan sedangkan anggota tubuh kita yang lainnya junuduhu, adalah pasukannya. Kalau seandainya pemimpin itu baik, maka bisa dipastikan anggota tubuhnya akan baik. Namun kalau seandainya pemimpinnya buruk, maka pasukannya pun akan buruk, karena pemimpinnya memerintahkan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, hati merupakan sebab utama seseorang akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala besok. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang bersih. Kita sudah mempelajari 8 amalan hati, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan
Nah, atau amalan hati yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah lanjutan sebenarnya atau konsekuensi dari amalan hati yang kita pelajari di 3 pertemuan sebelumnya, yaitu masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika membahas cinta kita sudah sebutkan bahwasanya cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta sejati kepada Allah, bukan sekedar gombalan, tapi benar-benar cinta yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan 2 sifat, yaitu sifat roja dan sifat khauf, sifat berharap dan sifat takut. Ketika seorang benar-benar mencintai sesuatu, mencintai kekasihnya, maka yang dia harapkan adalah cintanya dibalas oleh sang kekasih dan dia khawatir ditinggal oleh sang kekasih. Oleh karenanya orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, maka akan timbul di situ atau tumbuh rasa harap di situ. Allah membalas cintanya, dia menjadi orang yang Allah cintai, dan muncul rasa takut di situ, khawatir kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak membalas cintanya, dan dia takut bahwasanya Allah akan meninggalkannya. Maka pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang harapan. Ya. Harapan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa juga kita artikan adalah berprasangka baik kepada Allah. Ya. Itulah harap yang sebenarnya, ya, yang ketika seorang itu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Harapan adalah, kata para ulama, sebuah sayap yang akan membuat kita terbang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang layaknya sayap, ya, sayap itu tidak cukup sebelah. Dia harus ada sayap yang akan mengimbanginya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya sayap roja, sayap harapan tidak akan bisa seimbang lalu membuat kita terbang dengan baik, mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau seandainya di sebelahnya ada sayap khauf, sayap rasa takut. Yang mana 2 sayap ini harus seimbang. Tidak ada orang yang berharap tanpa rasa takut, dan tidaklah benar rasa takut seseorang kepada Allah kecuali ada harapan di situ. Maka 2 ini penting dalam pembahasan kita. Ya, dalam pembahasan roja kita akan menyinggung rasa khauf, dan setelah pembahasan roja, pembahasan harapan, akan ada pembahasan rasa takut, dan rasa takut itu tidak akan sempurna kecuali diiringi dengan rasa harapan. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azakumullah. Antara harapan dan angan-angan, ya, antara harapan dan angan-angan, mungkin 2 kata yang mirip, bukan dari sisi hurufnya tentunya, ya. Yang seringkali seorang itu keliru. Dia menganggap dia sedang berharap padahal dia sedang berangan-angan. Oleh karenanya dalam pembahasan roja, pembahasan harapan, para ulama membahas tentang beda antara harapan dan angan-angan, agar jangan sampai seorang ketika dia berangan-angan lalu dia menganggap dirinya sedang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama lughah, ya, begitu juga disebutkan oleh Az-Zarkashi rahimahullah, beliau mengatakan beda antara at-tarajji dan at-tamanni, beda antara berharap dengan berangan-angan. Beliau mengatakan bahwasanya berharap itu la yakunu illa fil mumkinat. Berharap itu, roja dalam bahasa Arabnya, itu hanya ada pada hal-hal yang mungkin terjadi. Sedangkan angan-angan yang dalam bahasa Arabnya adalah at-tamanni, yadkhulu al-mustahilat, ya. Itu masuk dalam pembahasan yang mustahil. Kalau mungkin masih mungkin terjadi, ada kemungkinan potensi kita mendapatkannya, maka itu harapan. Tapi kalau dalam hal-hal yang mustahil untuk didapatkan, maka itu yang disebut dengan at-tamanni atau angan-angan.
Oleh karenanya disebutkan bahwasanya roja itu adalah tarakkubu husuli ma taqaddama lahu sababun. Mendapatkan sesuatu yang diawali dengan usaha. Mendapatkan sesuatu yang diawali dengan usaha atau menempuh sebabnya dulu. Itu berharap. Sehingga berharap yang benar adalah ketika seorang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu dan dia mengusahakannya, itu yang berharap. Tapi kalau seandainya orang ingin mendapatkan sesuatu tapi dia tidak menempuh jalannya, ini mustahil. Ini yang dikatakan berangan-angan. Ya, makanya ada sebuah syair mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau ingin selamat tapi engkau tidak menempuh sebabnya, engkau tidak berusaha untuk selamat. Fa innas safinata la tajri ala yabisi. Karena ketahuilah kapal itu tidak akan berlayar di atas pasir. Kapal itu tidak akan berlayar di atas tanah. Kita ingin kapal kita berlayar, berharap kapal kita akan bisa mengantarkan kita kepada keselamatan, berharap kapal kita akan berlayar menuju satu tempat yang ingin kita tuju, tapi kita letakkan kapal kita di atas padang pasir. Itu sekencang apapun anginnya tidak sampai-sampai kita. Letakkan dia di lautan, kembangkan layarnya, maka saat itu kapal akan bergerak mengantarkan kemana kita inginkan. Contoh juga angan-angan yang disebutkan di sini oleh Syekh Khalid As-Sabat, perkataan seorang penyair, ya, sebuah syair yang juga cukup terkenal, ya. Ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib. Kalau seandainya masa muda bisa kembali lagi, maka aku akan informasikan, aku kabarkan kepadanya apa yang dilakukan oleh orang yang tua. Itu angan-angan namanya. Mungkin tak masa muda balik lagi? Tidak mungkin. Masa kecil kembali? Tidak mungkin. Ya. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi, maka itu disebut dengan tamanni atau angan-angan. Sedangkan untuk sesuatu yang masih mungkin kita dapatkan, maka disitulah yang disebut dengan harapan. Di sini beliau membawakan juga perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam perbedaan antara roja dan tamanni, antara harapan dan angan-angan. Beliau mengatakan, "Anar roja'a yakunu ma'a badlil juhdi." Orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berusaha mendapatkan ridha Allah, apa yang dia cari, dengan mengerahkan usaha. Wastifraghi taqati fil ityani bi asbabi dhafari wal fawzi. Dia kerahkan kekuatannya untuk bisa melakukan sebab-sebab mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tamanni, sedangkan angan-angan itu hanya sekedar hadithun nafsi bihusuli dzalika. Angan-angan itu hanya sekedar apa? Khayalan. Ya, duduk depan rumah tuh, melihat bintang-bintang. Ya, kemudian ditemani dengan secangkir kopi. Ya. Tapi tanpa asap, ya. Tanpa asap. Kemudian apa, melihat bintang di langit, kemudian memikirkan, ya, besok, oh indah sekali kehidupan besok tuh. Ya, sambil senyum-senyum sendiri, sambil menikmati kopi, ya. Ma'a ta'tilil asbabi al-musilati ilaih. Dia berharap besok dia lulus kuliahnya, IPK-nya 4 cum laude, summa cum laude. Ya. Dia begadang, ya, dia mikirkan itu, Masya Allah, ya, kalau seandainya saya summa cum laude, terus ketika saya dipanggil ke podium, ya, semua orang menatap saya, dia bilang, ya, kemudian topi toga saya diberikan, kemudian rektor menyalami saya, ya, orang tua saya bangga dan sebagainya. Habis itu apa? Selesai habis kopinya, dia masuk dalam rumahnya, dia kunci pintu, bismika Allahumma amutu aja, dia tidur dah. Skripsi tidak pernah dipegang. Ini harapan apa angan-angan? Angan-angan. Mirip, sama-sama menginginkan apa yang ingin diraih. Sama-sama menginginkan kebaikan, tapi ada beda antara dua orang.
Yang satu dia berusaha mendapatkan itu sambil dia berharap, dia berusaha mencari jalannya untuk dia bisa sampai ke situ. Yang satu lagi dia cuma memikirkan, dia gambarkan dalam pikirannya, dia berbicara dengan dirinya. Habis itu dia tidur. Ya. Ma ta'tilil asbabil musilati ilaih, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang berangan-angan, dia ngomong dengan dirinya tapi dia tidak pernah bergerak. Dia tidak pernah berusaha untuk sampai ke jalan ke tujuannya. Lalu beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Allah mengatakan, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah." Sejatinya orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang hijrah. Orang-orang yang hijrah, baik secara fisiknya ataupun secara ruhnya, ya, wajahadu fi sabilillah, dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir Allah mengatakan, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang berharap mendapatkan rahmat Allah. Kemudian beliau menyimpulkan, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan itu hanya untuk orang-orang yang berjuang. Allah katakan, siapa orang yang berjuang, siapa orang yang berharap? Orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia berjuang di jalan Allah, dia hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru orang yang mengharapkan rahmat Allah. Sedangkan orang-orang yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala akan tetapi perbuatannya tidak mencerminkan keinginannya untuk masuk surga, lalu ketika ditanyakan, antum tidak taubat-taubat antum dari perbuatan ini? Yang penting kita berharap bisa masuk surga. Itu angan-angan. Mohon maaf. Itu tamanni namanya. Ya, mengangan-angankan sesuatu tanpa ada usaha. Baik. Kemudian beliau di sini membahas tentang lalu bagaimana harapan yang benar, yang hendaknya harus dimiliki oleh seorang hamba agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, maksud yang benar, arti yang benar dari roja atau berharap itu adalah man waqa'a minhu taqsirun, ya, falyuhsin dhannahu billah wa yarju an yamhu anhu dzambah. Orang yang ketika dia melakukan hal-hal yang salah, dia jatuh dalam dosa, maka dia perbaiki dhannya, prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap dosanya diampuni dengan cara dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza man waqa'a minhu ta'atun yarju qabulaha. Kemudian orang yang begitu pula dengan orang yang melakukan ketaatan lalu dia berharap ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu roja. Ketika dia lalai, ketika dia jatuh dalam kesalahan dan dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap bahwasanya dosanya diampuni oleh Allah. Dan ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, dia berharap amalannya diterima. Itu roja yang benar. Dia sholat, berusaha khusyuk dalam sholatnya, berusaha menjalankan sholatnya sesuai dengan rukun wajibnya dan sunnahnya. Kemudian dia berharap sholatnya diterima. Ini roja. Ketika dia jatuh dalam kesalahan, dia melakukan dosa, tak kuat dia membendung syahwatnya, lalu dia melakukan dosa, atau dia terpengaruh oleh ajakan temannya di satu waktu, kemudian dia ikuti temannya dalam melakukan dosa, kemudian ketika pulang ke rumahnya dia menyesal, kemudian dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabbku, ampuni dosaku, terima taubatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Berharap bahwasanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang benar rojanya, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya dan amalnya.
Wa amma man inhamaka 'alal ma'siyati rajiyan 'adamal mu'akhadhati bighairi nadamin wala iqla'in. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, berbeda dengan orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Kemudian ketika diajak bertaubat, dia berdalil bahwasanya apa? Allah Maha Pengampun, ya akhi. Ya, Allah Maha Pengampun. Dia berharap dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penyesalan ketika melakukan dosa. Fahadha fi ghururin. Maka orang yang seperti ini tertipu. Orang yang seperti ini bukan orang yang berharap, orang yang tertipu dengan godaan syaitan. Setan sudah berhasil menipunya. Dia tenggelam dalam kemaksiatan, sibuk dengan party, ya. Kemudian ketika diajak untuk melakukan untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, oh enggak usah. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Enggak mungkin Allah adab. Allah Maha Pengampun. Orangnya tertipu nih. Ya, cuma melihat kepada satu dalil lupa dengan dalil yang lainnya. Dia ingat satu ayat tapi lupa dengan ayat lainnya. Dia lupa bagaimana kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa Firaun. Dia lupa tentang Qarun. Yang dia ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala Ghafur Rahim. Padahal Allah juga mengatakan Allahu dzuntiqam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pembalas kezaliman. Ya, syadidul adzab. Allah Subhanahu wa taala adalah orang zat yang sangat pedih azab. Ya. Nabi ibadi anni ghafurur rahim wa anna adzabi adzabun alim. Beritahu hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Maha Pengampun, kata Allah. Wa anna adzabi adzabun alim. Tapi ingat bahwasanya azabku pedih. Ada dua yang harus berkeseimbangan di situ. Antara keinginan kita mendapatkan ampunan Allah dan rasa khawatir dan takut kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rojak yang benar, harapan yang benar, berharap yang benar itu harus terpenuhi 3 syarat kata beliau di sini. Yang pertama adalah mencintai apa yang diharapkan. Dia ingin dapatin apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, al-khaufu min fawatihi. Dia khawatir kalau seandainya dia tidak dapat apa yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Itu yang berharap yang benar. Ya, orang yang berharap yang benar, nah mungkin berharap surga enggak, iya, tapi dia tidak suka dengan amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga. Ini bohong namanya. Tidak ada usahanya untuk mendapatkan surga, bohong namanya. Oleh karena itu kita bisa mengetahui di sini bahwasanya berharap itu harus diiringi dengan rasa takut dan khawatir. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil." Siapa yang khawatir, siapa yang takut adlaj, maka dia akan berusaha memulai perjalanannya di malam hari. Orang yang takut telat, maka dia akan bersegera pergi dan berangkat. Kalau bisa dari malam-malam dia berangkat. Ya, wa man adlaja balaghal manzil. Siapa yang berjalan di malam hari cepat, maka dia akan sampai ke tujuannya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangan yang Allah tawarkan kepada kalian adalah surga. Menunjukkan kalau seandainya kalian ingin surga, ayo usaha. Tapi Nabi mulai dari awal apa? Siapa yang takut, maka dia akan segera berangkatnya. Menunjukkan bahwasanya antara roja dan khauf itu, antara harapan dan rasa takut itu dia harus berkeseimbangan. Dia harus selalu ada, ya, berdampingan. Tidak boleh terlalu besar rojanya, tidak boleh seseorang itu terlalu besar rasa harapnya sehingga dia tertipu, lalu dia meninggalkan sebab. Jangan pula seorang lebih besar rasa takutnya sehingga dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Orang-orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, takut kalau seandainya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang terdepan. Mereka lah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Siapa? Orang-orang yang ketika melakukan sesuatu dia takut. Melakukan sesuatu ini maksudnya apa? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ibunda kita, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun?" Ya Rasulullah, apakah mereka yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang ketika mereka melakukan sesuatu hatinya takut? Apakah maksudnya adalah para peminum khamar? Apakah maksudnya adalah para pezina? Apakah maksudnya adalah para pencuri sehingga mereka takut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka takut, khawatir dengan amal yang telah mereka lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya bintas Siddiq, wahai putri As-Siddiq." Bukan begitu maksudnya. Mereka adalah alladzina yasumun, mereka adalah orang-orang yang puasa. Wa yusallun, mereka adalah orang-orang yang salat. Wa yatasaddaqun, mereka adalah orang-orang yang rajin sedekah. Terus mereka, kenapa mereka khawatir? Apa yang mereka khawatirkan? Wa hum yakhafuna alla tuqabbala minhum. Yang mereka khawatirkan adalah apa yang telah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengingat kebaikan yang telah mereka lakukan. Mereka khawatir kebaikan-kebaikan yang selama ini mereka lakukan, ibadah yang mereka lakukan belum ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terus memperbaiki amalnya, berusaha memperbaiki amalnya dan berusaha untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang terdepan dalam amal. Oleh karenanya kalau seandainya kita melihat dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan mereka sesuai dengan apa yang disifatkan kepada apa yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam menafsirkan ayat ini. Seorang tabi'in pernah mengatakan, Ishaq As-Sabi'i kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwasanya aku bertemu 60 atau 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan diri mereka mukminun kamilul iman. Mereka adalah orang beriman yang sempurna imannya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya para sahabat itu yang saya temui tidak satupun di antara mereka yang merasa diri mereka selamat dari kemunafikan. Bayangkan Umar bin Khattab yang kalau lewat di satu gang itu setan mending cari jalan lain katanya. Padahal Umar tidak melihat syaitan tuh. Tapi setan ketika lihat Umar, wah cari jalan lain katanya. Ada Umar yang seperti itu pernah suatu hari datang ke Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi SAW yang digelari dengan Sahibus Sir, sahabat rahasia Nabi SAW. Nabi itu kalau ingin menceritakan, itu orang munafik tuh. Itu orang munafik. Itu ceritanya enggak kepada semua sahabat, tapi kepada Hudzaifah bin Yaman. Agar apa? Agar Hudzaifah simpan ya rahasia. Jangan disebarkan. Kalau disebarkan akan terjadi pertumpahan darah. Karena orang-orang ini ternyata munafik. Dirahasiakan oleh Hudzaifah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendatangi Hudzaifah. Ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau mengatakan, apakah aku termasuk salah satu orang yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebagai orang munafik? Umar bin Khattab. Padahal Nabi SAW sudah jelas mengatakan apa? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Umar masih bertanya kepada Hudzaifah, apakah saya termasuk orang yang disebut oleh Nabi SAW orang yang
munafik. Padahal sudah dijamin surga. Namun begitulah orang-orang yusari'una fil khairat. Beda sama kita-kita ini ya. Kalau kita dijamin surga sama Nabi, dapat mandat bahwasanya kita predikatnya surga, apa yang terjadi? Santai-santai, ngapain ngaji? Udah dijamin surga, bro. Dia bilang. Ya, nggak ngaji mas, dia bilang. Udah surga kita ini. Dia bilang. Itu kita belum dapat surat resmi ya, kita masuk surga saja kita sudah merasa penghuni surga. Dan merasa penghuni surga. Sehingga ketika melakukan dosa, tobat nanti gampang. Ya. Ketika melakukan amal soleh, ketika melakukan sholat, itu udah merasa orang paling soleh di dunia ini udah kita. Subhanallah. Ya. Dapat ilmu sedikit itu orang paling pintar tentang ilmu agama saya. Itu manusia tuh. Ya. Sehingga apa? Sehingga itu hikmahnya kenapa kita tidak dikasih tahu, kenapa Abu Bakar dikasih tahu. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidup mereka tidak bakal berubah. Orang-orang yang benar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala pasti punya rasa khawatir amalannya tidak diterima, dosanya tidak diampuni. Sehingga mereka selalu memperbaiki amal, selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas amal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya juga perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, innal mu'min jama' ihsanan wa syafaqah. Orang yang beriman itu mengumpulkan dua sifat, amal soleh dan rasa khawatir. Dia rajin amal soleh tapi khawatir amalnya tidak diterima. Wa innal munafiq, sedangkan orang munafik jama' isa'atan wa amna. Orang munafik kebalikannya, dia menggabungkan antara amal buruk, antara dosa dan rasa aman. Maka kita jadikan ini sebagai cerminan ya. Kita lihat diri kita masing-masing, kita yang mana? Ketika beramal soleh tapi takut tidak diterima amal, atau sebaliknya, kita adalah orang-orang yang ketika melakukan dosa tapi merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah perkataan penyair ya, yang terkenal, tasilu dzamba bidzambi wa tartaji ya darkal jinani. Engkau melakukan dosa, engkau sambung antara satu dosa dengan dosa lainnya, tapi engkau masih berharap ya darkal jinani wa fauzal abidi. Engkau masih mendapatkan surga, bisa masuk surga, wa fauzal abidi, dan menjadi hamba yang selamat dari neraka. Wa nasita anna adama kharaja minha ila dunya bidzambin wahid. Tapi engkau lupa bahwasanya dulu kakekmu Adam alaihissalam dikeluarkan Allah dari surga hanya disebabkan satu dosa. Kita sambung antara satu dosa dengan dosa lainnya, kita tumpuk dosa yang satu dengan dosa lainnya, tapi masih merasa bahwasanya diri kita penghuni surga, hamba yang saleh, hamba yang tidak mungkin masuk neraka. Kita lupa dulu kakek moyang kita Adam alaihissalam dikeluarkan Allah dari surga hanya gara-gara satu dosa. Sebuah bahan introspeksi untuk kita semuanya ya. Sehingga ini membuat kita memperbesar harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal. Ya, memperbanyak amal dan meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri juga mengatakan, sungguh sebelum kalian ini ada orang-orang, yaitu para sahabat Nabi SAW. Lau anna ahadahum anfaqa adada hadzal hasa. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka ada yang bersedekah sebanyak pasir ini atau kerikil ini, alla yanjua min idhami dzalikal yaum. La khasyiya alla yanjua min idhami dzalikal yaum. Dia akan tetap merasa bahwasanya mungkin saja dia tidak bakal selamat ketika di padang mahsyar. Walaupun sedekahnya sebanyak pasir atau sebanyak kerikil yang ada di padang pasir tuh, sebanyak itu. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, beliau mengatakan,
Man hasuna dhannuhu billahi azza wa jal, thumma la yakhafu Allah fahuwa makhdu'. Siapa yang berhusnudzan kepada Allah, siapa yang merasa dirinya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosanya, Allah akan masukkan dia ke surga, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tsumma la yakhafullah, tapi dia tidak ada memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa makhdu'. Maka orang ini orang yang tertipu, bukan orang yang berharap. Ya, itu perkataan para ulama dahulu kita. Nah, dan di sini beliau juga membawakan tentang perkataan-perkataan yang keliru ya, tentang masalah harapan. Nah, kita masih dalam pembahasan antara harap dan angan-angan. Agar kita jangan sampai merasa diri kita berharap, padahal kita sedang berangan-angan. Kita sedang tertipu oleh dunia ini, ditipu oleh syaitan. Ya, beberapa alasan keliru seseorang ya ketika, atau berapa pemahaman yang salah dalam memahami roja atau berharap ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Tentang pembahasan ini panjang lebar beliau bahas ini ya. Beliau di sini mengatakan, ya, beliau menyerupakan orang-orang yang berharap kepada Allah, yang ngaku-ngaku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mau menempuh jalannya, akan tapi dia tidak berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Dia berharap dia dirahmati oleh Allah, akan tapi dia tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti orang, kata Imam Ibnu Qayyim, kamatsali man attala at-ta'ama wa syaraba wa tawakkala fi husuli syaba' wari. Itu seperti orang yang tidak mau makan, tidak mau minum, akan tapi berharap perutnya kenyang, dahaganya hilang. Ya, gimana orang perut lapar nih, dia bilang, makan yuk, kata temannya. Oh, tidak usah lah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kenyangkan nih perut. Terus habis itu dia tidur. Itu orang gila kan, orang tidak percaya tuh. Gimana orang kayak gini? Ya. Ada orang yang pengen, oh saya pengen kaya lah, dia bilang. Ya, ayo kita kerja yuk, tidak usah. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aja kita bangun tidur nanti hujan tidak lagi air tapi emas. Ya, ini orang-orang bodoh gitu. Ya. Atau kalau contoh di mahasiswa ya kayak tadi, pengen lulus cepat tapi tidak pernah nyentuh skripsinya, gimana mau lulus? Ya, dia berharap saja, berharap, mungkin aja rektornya manggil dia terus bilang lulus. Kan mustahil kayak gini. Ya, itu angan-angan belaka, itu bukan harapan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga beliau pernah berdebat dengan orang-orang yang seperti ini. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, qala li rajulun minal muntasibina lil fiqh. Ada satu orang yang, ini bukan orang awam ya, orang yang mendalami ilmu fikih. Pernah ada orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang ulama fikih. Kadang orang itu kalau seandainya belajar agama tanpa ada tazkiyatun nufus, ya, itu kadang-kadang pikirannya juga pikirannya juga miring tuh kadang-kadang. Ya, tidak benar. Dia belajar ilmu agama, ya, lalu dia belajar fikih, belajar yang lainnya, ya, usul fikih dan sebagainya, tapi tidak pernah ada tazkiyatun nufus, ya, mengelola hati, tidak pernah dia belajar itu. Kadang-kadang aneh-aneh kata-katanya. Mereka mengatakan, ana af'alu ma af'al. Aku melakukan apa yang aku lakukan. Aku lakukan dosa-dosa, aku lakukan kemaksiat. Tsumma aqul, kemudian aku ucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali, kata dia. Wa qad ghufira dzalika ajma'uhu. Dengan gitu Allah ampuni semua dosa yang aku lakukan. Terus pakai dalil. Nah, ini bahayanya orang kalau nyimpang, kalau seorang alim nyimpang, ini bahaya. Kenapa? Pakai dalil masalahnya.
Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca dalam sehari subhanallah wa bihamdih 100 kali, huttat khatayahu, maka dosa-dosanya semuanya akan digugurkan oleh Allah, walau kanat mithla zabadil bahar, walaupun sebanyak buih di lautan. Makanya enggak santai aja kita buat dosa. Yang penting apa? Subhanallah wa bihamdih 100 kali, dia bilang. Nah, ulama fikih ini. Ya, debat sama Ibnu Qayyim masalah ini. Ada lagi yang lain mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Kita gampang kalau melakukan dosa, ya, ini penduduk Makkah kata dia. Ketika kita melakukan dosa, gampang kita mandi, ya, kemudian kita tawaf 7 putaran. Ya, itu diampuni sama Allah dosa-dosa kita tuh, kata dia. Ya gampang bagi dia lakukan dosa, kemudian tinggal tasbih 100 kali atau tawaf 7 kali. Ada juga yang berdalil dengan hadis Nabi SAW, hadis qudsi, di mana seorang hamba ketika melakukan dosa, lalu dia mengatakan, dia datang kepada Allah, Rabbi asabtu dzamban faghfirhu li faghfaralah. Ya Allah, aku melakukan satu dosa, ampuni dosaku, maka Allah ampuni. Aku ampuni dosanya. Ya. Kemudian dia melakukan dosa lagi. Ya. Lalu dia datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampunkan dosa, Allah ampuni lagi dosanya. Kemudian dia jatuh lagi ke dalam dosa, lalu dia minta ampun lagi kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Ada hadis yang sahih. Nabi dan Allah juga pernah mengatakan, ya ibadi, kalau seandainya engkau melakukan dosa sebanyak langit dan bumi, mencapai langit ini, lalu engkau mendatangiku tidak mempersekutukanku dengan apapun, maka aku akan datangkan ampunan sebesar itu juga. Yang penting tauhid. Yang penting saya muslim. Yang penting saya tidak melakukan kesyirikan, maka pasti tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Imam Ibnu Qayyim, tidaklah orang ini yang seperti ini setiap kali ketika dia melakukan dosa, kesalahan, kemudian dinasehati, diingatkan, kenapa engkau lakukan dosa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kamu nikmat yang seperti ini, seperti itu dan sebagainya, ya? Maka dia berdalil dengan apa? Sa'ati rahmatillah wa maghfiratihi wa nususi raja. Maka dia berdalil selalu dengan rahmat Allah itu luas. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ampunan Allah itu luas. Wa nususi raja, ya, dan nas-nas dalil-dalil yang berkaitan dengan harapan. Bahkan ada yang mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mengatakan at-tanazzuh minadz-dzunub jahlun bi sa'ati afwillah. Berusaha untuk menjauhi dosa itu tandanya kita tidak paham luasnya rahmat Allah, kata dia. Antum berusaha jauh dari dosa nih. Kita berusaha jauh dari dosa, jangan sampai jatuhlah dalam dosa. Nah, itu tanda antum enggak ngerti kalau Allah itu Maha Pengampun. Santai aja bro, jatuh dalam dosa, Allah Maha Pengampun, dia bilang. Mabuk semalam enggak ada masalah, ya. Yang penting besok subuh sholat, istighfar gampang, dia. Ya. Bahkan Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan, orang-orang bodoh itu, aku pernah melihat salah satu di antara mereka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ismah, ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai engkau lindungi aku dari dosa, kata dia. Orang, ya Allah lindungi aku dari dosa, itu doanya. Ya Allah jangan sampai aku jatuh dalam maksiat, itu doa harusnya. Tapi dia berlindung kepada Allah, ya aku berlindung kepadamu jangan sampai aku punya sifat ismah, ma'sum, terjaga dari dosa, biarkan aku berdosa. Ya, orang-orang yang tertipu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panjang pembahasan Ibnu Qayyim dalam masalah ini. Orang yang berdalil dengan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ada juga yang berdalil dengan bahwasanya puasa Asyura akan mengampuni dosa setahun yang akan datang. Sehingga dia puasa Asyura setahun sudah dapat jaminan melakukan dosa. Arafah setahun depan, setahun belakang. 2 tahun dia bilang. Ya, jadi gampang dia melakukan dosa, besok puasa Arafah. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan itu bodohnya orang-orang itu. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun bainahuma,
akan menggugurkan dosa antara Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, majtunibatil kabair, dengan syarat dosa besar dijauhi. Ramadan saja tidak bisa mengampuni dosa besar kecuali kita berusaha untuk meninggalkan dosa itu. Kita berusaha untuk meninggalkan dosa itu. Itu apalagi puasa Asyura, yang dia puasa sunnah. Ya, kemudian beliau membawakan banyak dalil bahwasanya orang yang terakhir masuk surga, yang paling ringan pahalanya, yang dibakar dulu di api neraka. Ya, kemudian dia dihidupkan, kemudian dia dikeluarkan dari neraka, ditutup pintu neraka akhirnya, kemudian Allah masukkan ke sungai kehidupan. Ibnu Qayyim mengatakan, bukankah mereka adalah orang-orang yang bertauhid? Bukankah mereka adalah orang-orang yang bertauhid, tapi mereka diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Tidak ada jaminan kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid iya, tauhid menjamin seorang kekal dalam neraka iya. Tapi siapa yang menjamin bahwasanya kita tidak akan pernah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka? Itu yang pertama. Yang kedua, dosa-dosa yang kita lakukan akan menghitamkan hati. Setiap seorang hamba melakukan dosa, kata Nabi SAW, akan tertorehkan satu noda hitam. Ketika noda hitam menguasai hati, cahaya Allah Subhanahu wa taala sudah tidak bisa masuk lagi. Sehingga apa? Ketika hati ini menghitam, bisa jadi seorang tidak peduli lagi dengan agamanya. Sehingga bisa dibeli itu agama. Antum murtad, tak kasih 1 M mau enggak? Udah hitam hati itu gampang dikeluar. Apa sebabnya? Dosa. Ketika sholat sudah tidak lagi terasa nikmat, ketika ibadah sudah tidak terasa lagi nikmat, futur berkepanjangan dan sebagainya. Dan sebab apa? Dosa. Akhirnya ditinggalkan agama ini. Dia kembali menjadi orang yang tidak pernah tahu agama. Disebabkan apa? Dosa. Kemudian kata Imam Nuqayyim, ya, dari mana seorang tahu amalan yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menggugurkan dosanya? Salat antara salat dengan salat yang lainnya penggugur dosa. Jumat dengan Jumat yang lainnya penggugur dosa. Ramadan dengan Ramadan berikutnya penggugur dosa. Itu kalau seandainya amalnya diterima. Siapa yang jamin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kemudian kita lihat, harusnya kita melihat dalil-dalil yang lainnya. Ada seorang wanita yang masuk neraka hanya gara-gara apa? Mengurung seekor kucing. Bayangin, kucing. Ya, dakhalat imra'atun an-nara min hirratin. Ada seorang wanita masuk neraka, kata Nabi SAW, gara-gara seekor kucing. Dia kurung kucing itu, tidaklah dia beri makan, tidak pula dia lepaskan untuk nyari serangga-serangga untuk dia makan. Apa gara-gara syirik dia masuk neraka? Apa gara-gara dosa zina dia masuk neraka? Tidak, gara-gara murung seekor kucing. Ya, juga perkataan ulama lainnya mengatakan bahwasanya jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah menjatuhkan hukuman untuk orang yang mencuri 3 dirham dengan potong tangan. Gimana kita bisa merasa selamat dari azabnya? Ya. Memang benar bahwasanya ampunan Allah itu luas. Bagi siapa? Bagi orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bagi orang yang meremehkan dosa. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau seandainya kita minta ampun kepada Allah, maka ketahuilah ampunan Allah luas. Sampai-sampai Fir'aun ketika tenggelam dalam lautan, Jibril langsung datang untuk memasukkan pasir ke dalam mulutnya. Kenapa Jibril masukkan pasir dalam mulutnya? Agar jangan sampai Fir'aun mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Karena kalau Fir'aun ucapkan itu Allahumma gfirli, Allah ampuni dosa, Jibril tidak rela. Dia masukin pasir ke dalam mulut Fir'aun biar Fir'aun tidak bisa ngomong tuh. Segitunya tuh. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mendatangi Allah, mendekat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, itu baru berharap yang benar. Adapun yang tidak melakukan hal demikian, dia berharap tapi tidak mengambil sebabnya, nah itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tertipu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Di sini ada yang nanya langsung? Tidak ada ya. Hujan ya. Enak tidur. Baik. Mungkin ini bisa kita bahas pada malam hari ini tentang roja ya.
dan akan masih kita lanjutkan pembahasan roja atau harapan ini di pertemuan berikutnya, bagaimana agar roja ini tumbuh dalam hati kita, ya, roja yang benar tentunya, ya, dan bagaimana contoh orang-orang yang benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.